nanti akan bergantian. Cobalah buka. Silahkan Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu. Bayangkan di tangan jenengan semua ada sesuatu yang sangat istimewa yang orang lain tidak boleh tahu. Tapi pasangan Anda di depan Anda akan berusaha membujuk, boleh mengintimidasi, boleh mengiming-iming, silahkan sampai berusaha. Pokoknya intinya berusaha teman sampeyan ini membuka tangan sampeyan. Paham ya? Buatan bergantian Bapak. Ya, bergantian. Misalnya Pak Hizbul dulu, jadi yang membujuk, mengintimidasi, boleh mengiming-imingin uang supaya nanti bisa terbuka genggaman tangan ini. Siap ya Bapak Ibu ya? Dikit-dikit boleh Bu. Ya, dimulai dari sekarang. Satu orang waktunya 30 detik. Silakan berusaha untuk membujuk orang yang membuka genggaman tangannya agar dia bisa membuka genggaman tangan dengan bujukan Anda. Enggak apa-apa, iya kalau tidak bisa. Yang penting sudah berusaha. Ya, bergantian Pak Asbi mungkin yang memegang tangannya, kemudian Pak Ibrahim yang akan membujuk, mengintimidasi, mengiming-iming bagaimana bisa membuka genggaman tangan ini. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, enggak apa-apa. Jadi pakai perkataan aja Pak. Buka jadi oke berganti argumentasi sekarang. Tambah lodene mak brintik. Kayak buka. Bergantian. Ya, bergantian. Bergantian. Pak Febino yang akan mengintimidasi, membujuk, tapi tak selakon harus yang berhasil membuat tangannya terbuka. Ya, ya. Alasannya apa Bu? Karena butuh uang Bu. Karena butuh uang. Siapa kalau Pak Gino berhasil terbuka Pak? Belum makan terus diiming-imingi lo gede. Traktir gitu loh Bu. Oh, iya luar biasa. Siapa yang tidak berhasil membuka tangannya? Ini sulit ini terbuka Bu. Sulit sekali. Alasannya kenapa Bang? Saya hanya menawarkan kopi, nggak mau. Kurang tawarannya kali ya. Iya, Bapak Ibu, sekarang pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya siapa yang memegang kontrol di sini? Orang yang memegang, orang yang menggenggam tangannya, atau orang yang membujuk? Ya, setuju semuanya Bapak Ibu? Nah, benar sekali. Jadi orang yang memegang tangannya, dia adalah yang memiliki kontrol. Seperti anak didik kita Bapak Ibu, sebenarnya guru itu tugasnya hanya menuntun. Pemegang kontrol utama itu adalah mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau adalah psikiater dan pendidik. Beliau sudah melakukan banyak
dan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu mungkin ini yang selalu ada di benak kita ya, bahwa murid itu adalah sasaran utama kontrol guru. Jadi murid tidak mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa kecuali guru yang memerintahkan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Misalnya dengan pemberian reward. Ternyata itu ada manfaatnya Bapak Ibu. Untuk jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Tapi untuk jangka waktu yang lama, itu tidak akan efektif Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada kesadaran dalam diri atau motivasi internal kalau kita menyebutnya. Yang ketiga, miskonsepsi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin yang sering kita praktekkan juga selama ini, bahwa ketika ada anak bersalah, kita semakin menyampaikan atau mengkritik terlebih dahulu. Ternyata ini ini akan berdampak tidak baik juga untuk kelanjutan si murid tersebut. Yang keempat, miskonsepsi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma tadi yang sudah kita lakukan, bahwa sekarang kita menyadari bersama bahwa pemegang kontrol itu adalah murid, jadi bukan seorang murid. Perubahan paradigmanya dari stimulus respon yang dulu kita pahami sekarang berubah atau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap murid Bapak Ibu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama kalau kita lihat dari teori stimulus respon. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika anak melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Nanti kita akan bahas di sini. Sekarang makna kata disiplin. Bapak Ibu, kalau saya tanya disiplin, apa itu disiplin Bapak Ibu? Kepatuhan. Menerima gaji tepat waktu. Menerima gaji tepat waktu, ya itu merupakan bukti disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya kita orang Indonesia, makna kata disiplin itu sering dikaitkan dengan kepatuhan, ketidaknyamanan. Nah, ini padahal Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara itu sudah menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi disiplin yang benar itu memang disiplin yang anak-anak sendiri yang memunculkan dari dalam dirinya, tidak lewat bujukan atau lewat paksaan orang lain. Nah, syarat utamanya menurut Hajar Dewantara harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak
Beliau adalah sama seperti tadi, Dr. William, beliau psikiater, psikolog, dan juga praktisi pendidikan. Beliau menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ini ada salah satu kasus, saya bacakan ya. Ridho kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno ya, bukan Pak Alim, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ridho menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ridho yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ridho menertawakan Ridho yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ridho untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ridho di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa Pak Vicky tidak setuju? Karena membuat anak tersebut menjadi down. Karena membuat anak tersebut menjadi down. Menurut Pak Vicky, tindakan yang sudah dilakukan Pak Seno ini merupakan hukuman atau konsekuensi Pak, dengan menyuruhnya tadi berdiri dan memegang hidungnya. Itu termasuk hukuman. Termasuk hukuman. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita akan belajar apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman